Matahari baru saja terbenam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang perlahan tertelan oleh kepekatan malam di pinggiran kota yang mulai sepi. Bagi warga sekitar, Jalan Rambutan bukanlah sekadar nama jalan biasa. Ia adalah sebuah batas yang memisahkan pemukiman padat dengan kegelapan yang tak terjelaskan. Jalan itu lurus, diapit oleh pohon-pohon rambutan tua yang dahan-dahannya melengkung rendah, seolah ingin menggapai siapapun yang melintas di bawahnya. Namun bukan pohon-pohon itu yang menjadi sumber ketakutan utama, melainkan apa yang menanti di ujung jalan tersebut. Sebuah area buntu yang berbatasan langsung dengan bekas perkebunan tua yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Bima, seorang pemuda yang selalu penasaran dengan hal-hal mistis, berdiri di pangkal jalan bersama dua temannya, Aris dan Siska. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang manis namun busuk, seperti buah yang terlalu matang dan dibiarkan membusuk di tanah. Aris tampak gelisah. Berkali-kali ia memperbaiki letak tas punggungnya sambil menatap lurus ke arah kegelapan di depan mereka. Siska, di sisi lain, lebih banyak diam. Jemarinya meremas tali jaketnya dengan erat, matanya tidak berani menatap jauh ke depan. Mereka telah mendengar cerita-cerita itu, tentang orang-orang yang masuk ke ujung jalan rambutan dan kembali dengan tatapan kosong, atau bahkan tidak kembali sama sekali. Langkah pertama mereka di atas aspal yang retak-retak itu disambut oleh suara jangkrik yang tiba-tiba berhenti, menciptakan keheningan yang memekakkan telinga. Lampu jalan terakhir hanya menerangi hingga meter ke-100. Setelah itu, hanya ada kegelapan pekat yang hanya bisa ditembus oleh sinar senter mereka yang terbatas. Bima memimpin di depan, mengarahkan cahaya senternya ke kiri dan ke kanan. Cahaya itu menangkap bayangan-bayangan aneh dari dahan pohon rambutan yang bergerak tertiup angin pelan. Tampak seperti tangan-tangan kurus yang sedang menari-nari dalam diam. "Kalian dengar itu?" bisik Siska tiba-tiba. Langkahnya terhenti. Aris dan Bima ikut berhenti, menahan napas untuk mendengarkan. Dari kejauhan, di ujung jalan yang belum terlihat, terdengar suara gesekan halus. Seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas aspal. Shrek, shrek, shrek. Suara itu ritmis dan lambat. Bima mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu mungkin hanya dahan pohon yang jatuh. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu suara itu terlalu konsisten untuk sekadar kebetulan alam. Mereka melanjutkan perjalanan dengan langkah yang lebih berat. Semakin jauh mereka melangkah, suasana terasa semakin menyesakan. Udara seolah menebal, membuat setiap tarikan napas terasa seperti menghirup debu tua yang pengap. Di sisi kanan jalan, sebuah rumah tua yang sudah runtuh sebagian tampak berdiri merana. Dindingnya yang berlumut terlihat seperti kulit yang mengelupas, dan jendela-jendelanya yang pecah menyerupai mata hitam yang menatap mereka dengan kebencian. Konon, di rumah itulah awal mula segala keanehan di Jalan Rambutan bermula, ketika seorang pemilik kebun menghilang secara misterius setelah mencoba menebang pohon rambutan tertua di sana. Tiba-tiba, cahaya senter Aris menangkap sesuatu yang berdiri di tengah jalan, sekitar 50 meter di depan mereka. Sosok itu tinggi, kurus, dan mengenakan pakaian putih yang sudah sangat kusam, hingga warnanya menyerupai tanah. Sosok itu membelakangi mereka, berdiri mematung menghadap ke arah ujung jalan yang buntu. Jantung Aris berdegup kincang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokan. Ia ingin berteriak, namun suaranya seolah tertahan oleh kekuatan tak kasat mata. Bima segera mematikan senternya, diikuti oleh Aris dan Siska. Dalam kegelapan total, mereka hanya bisa mendengar suara napas mereka sendiri yang memburu. "Jangan bergerak," bisik Bima dengan suara yang nyaris tak terdengar. Namun saat mereka diam mematung, suara seretan itu terdengar lagi. Kali ini jauh lebih dekat. Bukan dari depan, melainkan dari arah belakang, tepat dari arah mereka datang. Mereka terjebak. Siska mulai terisak pelan. Air matanya jatuh membasahi pipi. Namun ia tidak berani mengeluarkan suara tangisan yang keras.
Dengan perlahan, Bima menyalahkan kembali senternya ke arah belakang. Kosong. Tidak ada apa-apa di sana selain aspal jalan yang gelap dan deretan pohon yang seolah-olah telah bergeser merapat ke tengah jalan, menutup akses jalan pulang mereka. Keanehan mulai terjadi pada ruang dan waktu di sekitar mereka. Bima merasa mereka sudah berjalan selama berjam-jam. Namun ketika ia melirik jam tangannya, jarum detik itu tidak bergerak sama sekali. Waktu seolah membeku di jalan rambutan. Mereka memutuskan untuk terus maju, karena jalan kembali terasa sudah tidak mungkin lagi dilewati. Setiap langkah yang mereka ambil terasa semakin berat. Seolah-olah gravitasi di tempat itu menarik mereka lebih kuat ke arah ujung jalan. Saat mereka hampir mencapai titik buntu, mereka melihat sebuah pohon rambutan yang sangat besar, jauh lebih besar dari pohon-pohon lainnya. Pohon itu tumbuh tepat di tengah-tengah ujung jalan yang buntu. Akar-akarnya yang raksasa merobek aspal dan menjalar seperti ular-ular hitam yang membeku. Di bawah pohon itu, terlihat sebuah sumur tua yang bibirnya sudah tertutup lumut tebal. Bau busuk yang tadi mereka cium, kini menjadi sangat menyengat. Bau anyir darah yang bercampur dengan bau bangkai yang sudah lama. Di atas dahan pohon tersebut, bergelantungan puluhan benda yang awalnya mereka kira adalah buah rambutan besar. Namun, ketika Bima mengarahkan senternya ke atas, ia hampir menjatuhkan senter tersebut. Benda-benda yang bergelantungan itu bukanlah buah, melainkan bungkusan kain kafan kecil yang ukurannya sebesar kepala manusia. Bungkusan-bungkusan itu bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin. Dan dari sela-sela kainnya, merembas cairan hitam yang menetes ke tanah dengan suara tik-tik yang mengerikan. "Kita harus pergi dari sini, sekarang!" seru Aris dengan suara serak. Namun, saat mereka berbalik untuk lari, sosok berbaju putih kusam yang tadi mereka lihat di tengah jalan, kini sudah berdiri tepat di hadapan mereka, hanya berjarak beberapa meter. Wajah sosok itu tidak memiliki mata, hanya dua lubang hitam yang dalam, dan mulutnya terjahit dengan kawat berkarat. Sosok itu tidak bersuara, namun dari tubuhnya terpancar aura kesedihan dan kemarahan yang luar biasa besar. Siska terjatuh lemas, kakinya tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya. Di saat yang sama, akar-akar pohon rambutan raksasa itu mulai bergerak, merayap di atas tanah dengan kecepatan yang mustahil. Akar-akar itu melilit pergelangan kaki Aris, menariknya dengan kasar menuju ke arah sumur tua. Aris berteriak histeris, mencoba mencengkram aspal yang retak, namun kekuatannya tidak sebanding dengan tarikan makhluk tersebut. Bima mencoba menolong dengan menarik tangan Aris, namun ia merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulangnya saat bersentuhan dengan energi di tempat itu. Tiba-tiba, dari dalam sumur tua itu muncul tangan-tangan pucat yang tak terhitung jumlahnya. Tangan-tangan itu kurus, dengan kuku-kuku panjang yang hitam, mencoba menggapai apa saja yang ada di atasnya. Suara bisikan mulai memenuhi udara, ribuan suara yang tumpang tindih, membisikkan kata-kata dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, namun terasa seperti kutukan yang menghujam jiwa. Bima menyadari bahwa mereka tidak berada di dunia yang mereka kenal lagi. Ujung jalan rambutan adalah sebuah portal, sebuah titik lemah di mana dimensi gelap bersinggungan dengan dunia manusia. Dalam keputusasaan, Bima teringat cerita kakeknya tentang penghormatan kepada penunggu tempat tua. Tanpa pikir panjang, ia merobek saku jaketnya dan mengeluarkan sebuah korek api kayu yang selalu ia bawa. Ia menyalakan korek itu dan melemparkannya ke arah tumpukan daun kering di bawah pohon rambutan raksasa. Api kecil itu menyambar dengan cepat, seolah-olah daun-daun itu telah disiram minyak. Cahaya api yang berkobar memberikan efek yang mengejutkan. Sosok berbaju putih itu mundur selangkah dan lilitan akar pada kaki Aris sedikit melonggar. "Lari!" teriak Bima sambil menarik Siska berdiri. Mereka tidak lagi memperdulikan arah. Mereka hanya berlari menembus semak-semak di sisi jalan, menghindari aspal yang kini terasa seperti lidah raksasa yang ingin menelan mereka. Mereka berlari melewati rumah tua yang runtuh, dan kali ini mereka melihat bayangan-bayangan di dalam jendela sedang menggedor-gedor kaca, seolah-olah mereka adalah jiwa-jiwa yang terperangkap dan memohon untuk dibebaskan. Suara tawa melengking terdengar dari atas pohon-pohon yang mereka lewati.
Suara kuntilanak yang seolah mengejek usaha mereka untuk melarikan diri. Namun mereka terus berlari hingga paru-paru mereka terasa terbakar. Cahaya lampu jalan yang remang-remang mulai terlihat di kejauhan. Itu adalah perbatasan, batas antara teror jalan rambutan dan dunia nyata yang bising. Dengan sisa tenaga terakhir, mereka melompat keluar dari area gelap itu tepat saat sebuah tangan besar yang terbuat dari bayangan hampir mencengkram kerah baju Bima. Begitu mereka sampai di bawah lampu jalan yang terang, suasana tiba-tiba berubah drastis. Suara jangkrik kembali terdengar dan udara malam yang tadi pengap kini terasa segar kembali. Mereka terduduk di pinggir jalan, terengah-engah dengan tubuh yang gemetar hebat. Aris melihat kakinya. Ada bekas luka lebam berbentuk lilitan akar yang berwarna keunguan gelap. Bukti bahwa apa yang baru saja terjadi bukanlah sekadar halusinasi kolektif. Mereka menoleh ke belakang, ke arah jalan rambutan yang baru saja mereka tinggalkan. Jalan itu tampak biasa saja. Sebuah jalan buntu dengan pepohonan di sisinya yang dia membisu di bawah sinar bulan. Tidak ada sosok berbaju putih, tidak ada api yang berkobar, dan tidak ada pohon raksasa yang terlihat dari sini. Namun di kejauhan, di ujung kegelapan yang paling dalam, mereka melihat sebuah titik cahaya merah yang kecil, seperti mata yang sedang mengawasi mereka, menunggu mangsa berikutnya yang cukup berani, atau cukup bodoh, untuk melangkah melewati batas lampu jalan. Keesokan harinya, Bima mencoba mencari tahu lebih dalam tentang sejarah lahan di ujung jalan itu. Ia menemui seorang sesepuh desa yang tinggal tak jauh dari sana. Lelaki tua itu hanya menghela napas panjang saat mendengar nama jalan rambutan disebut. Ia bercerita bahwa dahulu kala, sebelum pemukiman itu dibangun, tempat itu adalah lokasi pembuangan korban-korban konflik yang tidak pernah mendapatkan pemakaman layak. Pohon-pohon rambutan itu ditanam di atas tanah yang jenuh dengan darah dan penderitaan, sehingga buah yang dihasilkannya seringkali mengandung rasa yang aneh, dan akarnya tumbuh mencari makan dari sisa-sisa kehidupan yang tertinggal di bawah sana. Lebih mengerikan lagi, sesepuh itu mengatakan bahwa setiap 10 tahun sekali, ujung jalan itu akan meminta sesuatu untuk menjaga keseimbangan. Bima terdiam, ia teringat jam tangannya yang berhenti. Ia menyadari bahwa jika mereka terlambat beberapa detik saja, mereka mungkin sudah menjadi bagian dari bungkusan kain kafan yang bergelantungan di dahan pohon raksasa itu, menjadi buah abadi yang membusuk di ujung jalan rambutan. Sejak malam itu, Bima, Aris, dan Siska tidak pernah lagi melewati jalan tersebut, bahkan di siang hari sekalipun. Namun teror itu tidak sepenuhnya berakhir. Siska sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara gesekan halus di luar jendela kamarnya. Suara srek, srek, srek yang sangat ia kenali. Dan terkadang saat ia bercermin, ia seolah melihat bayangan akar hitam yang merayap di balik matanya. Misteri di ujung jalan rambutan tetap menjadi rahasia yang terkunci dalam kegelapan. Warga sekitar kini lebih memilih memutar jalan yang lebih jauh daripada harus melintasi jalan tersebut setelah maghrib. Mereka tahu, ada hal-hal di dunia ini yang tidak seharusnya diganggu, dan ada tempat-tempat yang memang diciptakan bukan untuk manusia. Jalan rambutan adalah pengingat bahwa di balik kemajuan kota dan terangnya lampu neon, kegelapan purba masih mengintai, menunggu di sudut-sudut yang terlupakan, di ujung-ujung jalan yang tak berujung. Keanehan terus berlanjut bagi siapapun yang cukup nekat untuk mendekat. Beberapa bulan setelah kejadian yang dialami Bima dan kawan-kawannya, seorang petugas PLN dilaporkan hilang saat mencoba memperbaiki kabel di area tersebut. Motornya ditemukan terparkir rapi di pangkal jalan, namun orangnya lenyap tanpa jejak. Pencarian dilakukan selama berhari-hari oleh warga dan pihak kepolisian, namun mereka tidak menemukan apapun kecuali tumpukan kulit buah rambutan yang sudah kering dan menghitam di ujung jalan buntu tersebut. Meskipun saat itu bukanlah musim rambutan. Beberapa warga yang ikut dalam pencarian mengaku mendengar suara tangisan bayi dari dalam sumur tua yang tertutup lumut. Namun saat sumur itu diperiksa dengan senter berkekuatan tinggi, dasarnya tampak kering dan hanya berisi tumpukan tulang-tulang hewan yang sudah memutih. Namun, salah satu polisi yang bertugas sempat mengambil foto area sekitar sumur, dan saat foto itu dicuci,
terlihat jelas ada puluhan wajah manusia yang mengintip dari balik dedaunan pohon rambutan. Wajah-wajah dengan ekspresi kesakitan yang amat sangat. Rumor pun berkembang bahwa jalan rambutan sebenarnya adalah sebuah perangkap hidup. Jalan itu sendiri konon bisa memanjang dan memendek sesuai dengan keinginan entitas yang menghuninya. Bagi mereka yang memiliki hati yang bersih, jalan itu mungkin hanya akan terasa sedikit menyeramkan. Namun bagi mereka yang membawa beban dosa atau niat buruk, jalan itu akan berubah menjadi labirin tanpa jalan keluar. Suatu sore yang mendung, seorang fotografer amatir mencoba mengambil gambar suasana gotik di jalan rambutan. Ia berdiri cukup jauh dari ujung jalan, menggunakan lensa tele untuk menangkap detail pohon-pohon tua itu. Saat ia melihat kembali hasil fotonya di rumah, ia menyadari bahwa di setiap dahan pohon terdapat bayangan hitam berbentuk manusia yang sedang bergelantungan terbalik, dengan rambut panjang yang menjuntai ke bawah menyentuh aspal. Di foto terakhir yang ia ambil tepat sebelum ia pergi, tampak sosok pria berbaju petugas PLN yang hilang itu sedang berdiri di belakang pohon besar, namun kulitnya sudah berubah menjadi pucat keabu-abuan dan matanya telah hilang, digantikan oleh kegelapan yang sama seperti sosok yang dilihat Bima. Kejadian-kejadian ini semakin mempertegas reputasi jalan rambutan sebagai tempat paling angker di wilayah tersebut. Pemerintah setempat akhirnya memutuskan untuk membangun tembok beton tinggi di pangkal jalan, menutup akses sepenuhnya bagi kendaraan maupun pejalan kaki. Namun, tembok itu tidak bertahan lama. Hanya dalam hitungan minggu, tembok beton yang kokoh itu retak dan hancur, bukan karena gempa atau dihancurkan manusia, melainkan karena didorong oleh akar-akar raksasa yang muncul dari dalam tanah. Seolah-olah sesuatu di balik sana menolak untuk dikurung dan ingin tetap memiliki akses ke dunia luar. Kini, jalan rambutan dibiarkan begitu saja, terlantar dan semakin tertutup oleh semak belukar. Namun jika Anda berdiri cukup dekat dengan reruntuhan tembok di malam hari, Anda masih bisa mencium aroma manis yang busuk itu terbawa angin. Dan jika Anda cukup berani untuk mendengarkan dalam keheningan malam, Anda mungkin akan mendengar suara langkah kaki yang berat, berjalan perlahan di atas aspal yang retak, menuju ke arah Anda. Bagi Bima, Aris, dan Siska, pengalaman itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Mereka belajar bahwa rasa ingin tahu bisa menjadi kutukan, dan bahwa ada beberapa pintu di dunia ini yang sekali dibuka, tidak akan pernah bisa benar-benar ditutup kembali. Mereka sering bermimpi tentang pohon rambutan raksasa itu, tentang bungkusan kain kafan yang bergoyang, dan tentang tangan-tangan dari dalam sumur yang memanggil-manggil nama mereka. Mereka tahu, suatu saat nanti, jalan rambutan mungkin akan memanggil mereka kembali untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai malam itu. Di ujung jalan yang sunyi, di bawah naungan dahan-dahan yang bengkok, misteri itu tetap hidup. Ia bernapas dalam kegelapan, tumbuh subur dalam ketakutan, dan menanti dengan sabar. Karena di ujung jalan rambutan, waktu tidak pernah berjalan maju, dan jiwa-jiwa yang tersesat akan selamanya menjadi bagian dari kebun yang tak pernah mati. Kegelapan di sana bukanlah sekedar ketiadaan cahaya, melainkan sebuah keberadaan yang nyata, sesuatu yang memiliki kehendak sendiri untuk menarik siapapun ke dalam pelukannya yang dingin dan abadi. Pernah ada seorang paranormal yang mencoba melakukan mediasi di tempat itu. Ia hanya bertahan 10 menit sebelum lari keluar dengan pakaian yang robek-robek dan wajah yang pucat pasi. Ia mengklaim bahwa ia tidak hanya melihat 1 atau 2 hantu, melainkan sebuah peradaban bayangan yang telah ada di sana jauh sebelum manusia membangun rumah di sekitarnya. Ia menyebut tempat itu sebagai mulut bumi, tempat di mana segala energi negatif dari kota itu bermuara dan terkumpul. Setiap kali musim hujan tiba, air yang mengalir dari jalan rambutan menuju selokan warga seringkali berwarna kemerahan, seperti bercampur dengan darah. Anak-anak dilarang keras bermain di dekat sana, dan para orang tua selalu menyelipkan jimat atau doa-doa khusus di kantong baju anak mereka. Namun, meskipun dijaga sedemikian rupa, rasa penasaran manusia seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Selalu ada saja remaja-remaja yang mencoba menguji nyali, tanpa menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju jebakan yang tidak akan pernah melepaskan mereka. Kisah tentang jalan rambutan pun melegenda, menjadi dongeng pengantar tidur yang mengerikan bagi anak-anak,
dan menjadi peringatan bagi orang dewasa tentang batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Di bawah sinar rembulan yang pucat, pohon-pohon rambutan itu terus berdiri. Dahan-dahannya semakin panjang, akar-akarnya semakin dalam menusuk bumi, dan ujung jalannya tetap menjadi misteri terseram yang tak terpecahkan. Sebuah lubang hitam di tengah keramaian dunia yang siap menelan siapa saja yang berani menatapnya terlalu lama. Jika suatu saat Anda menemukan diri Anda berjalan di sebuah jalan yang diapit pohon rambutan tua, dan Anda menyadari bahwa lampu jalan mulai meredup, sementara aroma busuk mulai memenuhi udara, jangan pernah menoleh ke belakang. Teruslah berjalan, dan jangan pernah berhenti hingga Anda menemukan cahaya yang paling terang. Karena jika Anda sampai di ujung jalan itu, Anda mungkin tidak akan pernah menemukan jalan pulang lagi. Ujung jalan rambutan bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari sebuah penderitaan yang tak berkesudahan bagi mereka yang terjebak di dalamnya. Suara gesekan itu kembali terdengar malam ini. Srek, srek, srek. Lebih keras dari biasanya. Di balik reruntuhan tembok, sesuatu yang besar dan gelap sedang bergerak, mencoba merayap keluar dari bayang-bayang. Pohon rambutan raksasa itu seolah bergetar, dan bungkusan-bungkusan di dahannya mulai terbuka satu persatu, melepaskan apa yang selama ini terperangkap di dalamnya. Teror itu belum berakhir, ia baru saja dimulai kembali, dan jalan rambutan siap menyambut tamu-tamu barunya dengan tangan terbuka yang dingin dan mematikan. Kegelapan itu kini tidak lagi diam. Ia mulai berbisik, memanggil nama-nama orang yang tinggal di sekitar sana. Satu persatu, penduduk mulai melaporkan mimpi buruk yang sama. Mimpi tentang sebuah sumur tua dan seorang wanita tanpa mata yang menjahit mulutnya sendiri. Mereka tahu sesuatu di ujung jalan itu sedang lapar, dan ia tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Sejarah kelam tempat itu sedang mengulang dirinya sendiri. Dan kali ini, mungkin tidak akan ada yang tersisa untuk menceritakan kisahnya. Bima duduk di kamarnya, menatap jam tangannya yang masih berhenti di angka yang sama sejak malam itu. Ia merasakan kehadiran sesuatu yang dingin di sudut ruangannya. Ia tidak berani menoleh, namun ia bisa mencium aroma buah rambutan yang busuk di udara yang kering. Di luar jendela, dahan pohon di halaman rumahnya bergerak-gerak aneh, menyerupai tangan kurus yang sedang mencoba membuka kunci jendela. Ia menyadari dengan ngeri bahwa jalan rambutan tidak hanya berada di ujung kota, tapi ia telah mengikuti mereka pulang, membawa kegelapannya ke dalam setiap sudut kehidupan mereka yang tersisa. Teror itu nyata, dan ia tidak mengenal batas. Ujung jalan rambutan adalah sebuah peringatan bahwa manusia hanyalah tamu di dunia yang penuh dengan rahasia tua yang mengerikan. Dan terkadang, rahasia itu lebih baik tetap terkubur di bawah akar-akar pohon tua, di dalam sumur yang gelap, di ujung jalan yang tak pernah kita lalui. Jangan pernah mencari tahu apa yang ada di ujung jalan itu, karena sekali Anda melihatnya, ia akan melihat Anda juga, selamanya. Malam semakin larut, dan suara seretan itu kini terdengar tepat di depan pintu rumah Bima. Srek, srek, srek. Pintu itu berderit pelan, seolah ada beban berat yang bersandar di sana. Bima memejamkan matanya rapat-rapat, merapalkan doa yang ia ingat. Namun bisikan-bisikan dari ujung jalan itu jauh lebih keras, memenuhi kepalanya dengan gambaran-gambaran kematian dan keputusasaan. Di luar sana, di ujung jalan rambutan yang gelap, pohon raksasa itu kembali berbuah. Dan kali ini, bungkusan kain kafan yang baru sudah siap untuk digantungkan di dahannya yang paling tinggi. Keheningan malam itu akhirnya pecah oleh suara teriakan yang tertahan, yang kemudian hilang ditelan oleh suara angin yang berhembus di antara pepohonan rambutan. Jalan itu kembali sepi, kembali menanti, dan kembali menyimpan misterinya dalam pelukan kegelapan yang paling dalam. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana, karena mereka yang tahu tidak akan pernah bisa mengatakannya. Misteri terseram dan menakutkan di ujung jalan rambutan
tetap menjadi bagian dari kegelapan yang abadi, sebuah lubang tanpa dasar di tengah dunia yang kita anggap nyata.